namanya luas wilayahnya terus berubah bertambah, bagaimana menghitung tadi yang disebut kelayakan ekonomi? Sementara kelayakan ekonomi ini harus menjadi syarat untuk masuk kategori PSN. Nah, karena itu saya kira memang ini di samping sudah menjadi kesepakatan komplotan ya oligarki Jokowi dan Aguan, yang harus segera terwujud tanpa peduli aturan yang berlaku yang diterbitkan oleh pemerintah sendiri, dan aturan itu antara lain adalah kriteria bahwa ini bisa masuk ke dalam proyek PSN. Karena memang ini harus jalan, maka dilupakanlah itu semua kriteria yang sudah diatur dalam peraturan itu. Nah, dengan itu apa misalnya yang akan diperoleh? Diperolehlah fasilitas-fasilitas, misalnya percepatan perizinan, ada prioritas percepatan penyiapan proyek, ada fasilitas penyederhanaan proses birokrasi. Ini yang resmi, dan ini dilakukan oleh pemerintah untuk proyek-proyek PSN yang Undang-undang IKN itu jelas bukan saja rapuh, tapi sekarang ini adalah terancam untuk mangkrak. Rapuh dari sisi tentu pembuatan undang-undang IKN itu sendiri. Nampaknya dulu dibuat secara ngebut, dan sekarang sudah habis uang rakyat untuk membuat itu melalui APBN itu kurang lebih 80 triliun. Nah, bagaimana kejahatan-kejahatan seperti undang-undang nasional dan sekarang masuk dalam proyek-proyek PSN ini? Tadi yang disebut Pak Antoni ada Wadas juga. Ini dalihnya adalah untuk mengambil sesuatu. Ini kita kok melihat seperti kayak Israel mau membongkar Masjidil Aqsa dengan alasan di bawahnya ada Museum Solomon. Nah, ini rakyat itu di Rempang itu dipindahkan. Ini kan seolah-olah menyederhanakan, dipindahkan itu kan artinya mengusir gitu. Tetapi karena ada reaksi begitu dari rakyat secara meluas, kemudian kita tahu sekarang itu berhenti. Tetapi berhenti itu tidak mengurungkan niat-niat jahat apa yang dilakukan oleh rezim Presiden Jokowi ini, terutama sekarang tentang masalah PIK ini. Tadi sudah dibahas sama Pak Antoni tadi bagaimana PIK, kejanggalan bagaimana badan usaha seolah-olah mengendalikan, memberikan kajian kemudian pada negara untuk melakukan sesuatu strategi nasional, mungkin apakah akan mendatangkan uang banyak atau jangan-jangan untuk ditempatkan untuk bangsa lain untuk menjajah itu. Silakan Pak Marom. Ya, makasih Om Lim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi kalau bicara PIK masuk dalam PSN, itu rujukannya adalah Permenko Perekonomian nomor 6 tahun 2024, terbitnya bulan Maret. Kalau kita ingat yang dijelaskan Pak Said itu, ini terbit setelah penetapan hasil Pilpres. Nah, di sini saya ingin nanti saya mundur lagi ke peraturan-peraturan yang mendasari kriteria dan fasilitas yang diperoleh. Tapi yang perlu kita ingat bahwa ini adalah semacam barter atau balasan konkret dukungan Aguan terhadap rezim Jokowi setelah menangnya Prabowo Gibran. Langsung bayar tunai, ini hasilnya ini nih, sudah menang, maka terbitlah Permenko itu untuk memasukkan
PIK 2 menjadi proyek strategis nasional. Jadi ini bayar tunai karena berjasa. Tapi ini adalah kejahatan KKN tingkat tinggi yang dilakukan oleh Presiden dengan pengusaha yang namanya aguan. Ini jelas ya. Saya sangat meyakini itu. Kalau tidak percaya mari kita uji di pengadilan. Tapi saya menuduh ini dan menganggap Jokowi sudah dengan jelas bayar tunai jasa aguan salah satu ya atas kemenangan Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024. Nah, kita sedikit mundur ya tentang peraturan-peraturan yang mendasari PSN. Itu mulai dari Perpres nomor 3 2016, lalu 3 kali berubah. Di 2017 itu Perpres 58, berubah lagi di 2018 Perpres 56, kemudian di 2020 menjadi Perpres 109, nomor 109. Ini sebetulnya intinya adalah untuk merubah, menambah proyek-proyek yang masuk ke dalam kategori PSN. Lalu di periode berikutnya itu aturannya berubah, bukan lagi Perpres tapi Permenko. Jadi Permenko nomor 6 yang saya sebut tadi itu adalah Permenko yang ketiga. Sebelumnya ada Permenko Perekonomian nomor 7 2021, kemudian Permenko nomor 9 2022. Nah, terakhir Permenko nomor 6 2024 di mana ada 14 proyek yang masuk kategori PSN, 2 diantaranya adalah proyek swasta. Ini jelas melanggar aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sendiri. Apa itu? Misalnya kalau bicara kriteria pemilihan proyek strategis nasional atau PSN, apa kriterianya? Yang saat ini terdiri dari lebih dari 200 proyek ya, 200 proyek dan nilainya itu katanya konon sampai 7.000 dan 7.000 atau 5.000 sampai 7.000 triliun. Ada bermacam kriteria, yaitu ada kriteria dasar, ada kriteria strategis operasional dan ada kriteria tambahan, dan ini diatur di mana? Di dalam Perpres yang saya sebut tadi, yaitu Perpres nomor 58 2017. Ada kriteria dasar. Yang paling mendasar itu adalah bahwa ini PSN ini, proyek ini harus sesuai dengan RPJMD, JMN atau JMD ya, RPJMN atau D dan Renstra. Ini biasanya diterbitkan oleh Bappenas. Kemudian sesuai dengan RT/RW. Kemudian yang ketiga ada pengaturan pada PP atau Perpres khusus. Jadi 3 kriteria ini harusnya dipenuhi. Tapi kalau tiba-tiba muncul, ya, saya yakin itu sudah melanggar aturan. Jadi kalau bicara aturan, pelanggaran aturannya sudah jelas gitu. Lalu ada juga kriteria strategis dan operasional. Jadi ada kepentingan untuk keselarasan antar sektor, ada distribusi proyek secara regional, ada studi kelaikan yang dibuat. Ya, jelas proyeknya apa, seperti apa proyeknya. Nah, proyeknya misalnya disebutkan awalnya itu sekian ribu hektar, tapi pembebasannya itu terus dilakukan sampai ke dari 3 kecamatan sampai ke 9 kecamatan. Berarti ini kan terus bertambah ini. Ini tidak jelas dan ini saya kira sudah ada niat jahatnya seperti Pak Antoni sebutkan tadi. Jadi dari kriteria dasar sudah melanggar, lalu kriteria strategis juga sudah melanggar. Nah, ada lagi yang disebut dengan kriteria tambahan, yaitu champion proyek yang jelas dan memiliki economic intermediate rate of return, ya, kelayakan proyek lah bahasa gampangnya itu. Nah, ini bagaimana mau didapat? Ya, harusnya kan dibuat dulu itu ada IRR-nya seperti apa untuk nanti oleh Menko ditetapkan ini sebagai PSN. Kalau ini terus bergerak apa namanya jumlah atau yang namanya
luas wilayahnya terus berubah bertambah, bagaimana menghitung tadi yang disebut kelayakan ekonomi? Sementara kelayakan ekonomi ini harus menjadi syarat untuk masuk kategori PSN. Nah, karena itu saya kira memang ini di samping sudah menjadi kesepakatan komplotan ya oligarki Jokowi dan Agwan, yang harus segera terwujud tanpa peduli aturan yang berlaku yang diterbitkan oleh pemerintah sendiri, dan aturan itu antara lain adalah kriteria bahwa ini bisa masuk ke dalam proyek PSN. Karena memang ini harus jalan, maka dilupakanlah itu semua kriteria yang sudah diatur dalam peraturan itu. Nah, dengan itu apa misalnya yang akan diperoleh? Diperolehlah fasilitas-fasilitas, misalnya percepatan perizinan, ada prioritas percepatan penyiapan proyek, ada fasilitas penyederhanaan proses birokrasi. Ini yang resmi, dan ini dilakukan oleh pemerintah untuk proyek-proyek PSN yang selama ini berlangsung, ya. Nah, ini berlaku kalau seandainya untuk negara, karena memang proyek negara, mungkin kita oke lah, ya, izin itu dipercepat, ya, penyiapan proyek dipercepat, lalu birokrasi disederhanakan. Kita setuju. Tapi kalau swasta mendapat fasilitas ini kita merasa ini tidak adil. Tapi yang lebih parah, ya, fasilitas yang didapat itu bukan cuma 3 itu oleh yang namanya PIK ini, tapi fasilitas dari kekuasaan negara itu mereka dapatkan. Misalnya mau pakai tentara, mau apa istilahnya membuli atau menekan rakyat, itu didapat oleh PIK. Dan itu fakta itu. Fakta. Mau mendapatkan lembaga semacam polisi, itu didapatkan. Mendapatkan fasilitas dari Pemda, itu dapat gitu. Nah, sementara tadi kalau kita bicara bahwa itu harus ada kriteria masuk dalam RPJMN, ada dalam RT RW, dan misalnya dalam proyek itu untuk mendapatkan izin itu perlu ada pembuatan AMDAL, ada studi kelayakan, itu semua sudah dilanggar. Jadi saya kira ini sesuatu yang harus kita lawan, ya. Jadi kalau dapat fasilitas PSN karena ini proyek swasta saja kita sudah merasa tidak rela. Tapi yang lebih parah, di atas fasilitas itu kekuasaan negara digunakan. Dan sebaliknya penggunaan ini untuk siapa? Untuk menindas rakyat, untuk menggolkan proyek-proyek yang sifatnya ini hanya perburuan rente dan mempertahankan kekuasaan oligarkis. Karena itu saya kira bagi yang berkuasa di parlemen, ya, kita ingin mengingatkan pelanggaran hukumnya sudah jelas, yaitu melanggar peraturan-peraturan dan undang-undang yang diterbitkan bersama oleh pemerintah dan DPR. Ini sudah jelas kalau ada pelanggarannya. Nah, kepada rakyat, terutama ormas-ormas, LSM, kampus-kampus, buruh dan sebagainya, ya, ini tidak bisa kita biarkan. Karena pendekatan kekuasaan otoriter ini tidak hanya akan terjadi di PIK, dan saya kira sudah banyak terjadi di wilayah lain seperti di Rempang, dan kemarin saya lihat ada demo pakai kapal, ya, menolak proyek reklamasi di Surabaya. Itu bisa saja seperti itu. Nanti kalau kita lihat yang di 14 proyek itu kan ada proyek-proyek yang sifatnya reklamasi, apakah itu di Sanur atau di Surabaya, atau rencana akan membuat reklamasi pantai utara Jawa. Maka ini semua pendekatannya, kalau ini lolos, itu akan terjadi hampir di seluruh Indonesia.
Ya, artinya kita karena itu saya menghimbau mari kita lawan bersama pendekatan otoriter yang dijalankan oleh rezim Joko Widodo, ya, menindas rakyat untuk kepentingan proyek swasta, lalu menggunakan fasilitas negara dan mengabaikan aturan-aturan yang berlaku. Mungkin ini ada yang kelewat Pak Ngurah tadi ya. Pada saat pengusaha tadi menggunakan fasilitas negara termasuk keamanan dan lain sebagainya. Ya. Basa-basinya itu pembagian keuntungan antara pengusaha yang melakukan proyek itu kemudian kepada pemerintah itu ada pembagian seperti apa? Saya kira kalau ini proyek swasta ya yang berlaku nanti misalnya kalau itu sudah jalan ada pajaknya atau nanti ada lapangan kerja yang kita juga mengerti lah kalau ada proyek itu ada lapangan kerja, ada perputaran ekonomi, ya negara itu bisa dapat dari sana. Tapi kita kan juga punya aturan main tentang itu. Banyak pengembang-pengembang yang membangun misalnya di Jakarta ini membangun perumahan dan sebagainya, itu kan sesuatu yang memang wajar saja terjadi ya. Tapi yang jadi masalah tadi ini kan proyek kalau memang masuk kategori PSN itu kan mestinya hanya proyek-proyek yang proyek-proyek negara atau daerah ya. Kalau swasta masuk, kemudian ini masuk karena ingin mendapatkan berbagai fasilitas yang hanya mestinya berlaku untuk negara, tapi dipaksakan untuk bisa dimanfaatkan oleh swasta. Inilah yang kita tentang gitu. Belum lagi nanti ya kita bicara bisa saja nanti ada dapat tax holiday entah dari mana, masukin barang bisa tanpa bea masuk dan sebagainya. Tapi yang paling basic adalah penggunaan kekuasaan secara semena-mena sampai melanggar hak asasi manusia dan mengabaikan hukum dan DPR diam saja. Itulah yang saya kira yang sangat penting. Tapi kembali ke awal saya sebutkan ya, saya sangat meyakini ini adalah balas jasa tunai. Diumumkan begitu Pilpres sudah diumumkan siapa pemenangnya. Lalu diberilah itu, masuklah ini kategori PSN. Nah, saya berharap karena dalam 2-3 bulan ke depan itu kita punya presiden baru ya, ini proyek harus dihentikan. Kalau rakyat nanti tidak menghentikan, kita berharap Prabowo itu menghentikan ini. Ini penindasan terhadap rakyat terus berlangsung ya. Rakyat itu sudah takut bersikap di daerah Banten sana yang di sekitar pantai utara dari Banten ya, ditekan dan sebagainya. Harga tadi Om Lik sebut malah diturunkan NJOP, harga tanah itu tidak ada sejarahnya di Indonesia itu namanya NJOP itu turun, biasanya terus naik. Ini kan fasilitas-fasilitas yang memang dilakukan karena pengembang ini ingin mendapat manfaat kekuasaan. Penguasa dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis, tapi bisnisnya kotor dan menindas rakyat. Saya kira ini sesuatu yang tidak bisa kita diamkan lah. Saya kira itu mungkin. Baik ya, sementara ditahan.